Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai hukum pidana. Nah, setelah kita mengetahui beberapa contoh-contoh tindakan uh, yang masuk dalam hukum pidana dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam sebuah negara kita, maka di dalam hukum pidana ada yang namanya prevensi. Nah, prevensi ini istilah yang digunakan uh, dalam kepidanaan, dalam sebuah peradilan. Apa tujuannya? Hukum prevensi ini adalah untuk sebagai sebagai pencegahan dari hukum positif, hukum pidana, agar seseorang tidak melakukan sesuatu tindakan yang bisa menyebabkan orang lain terganggu kehidupannya. Dalam prevensi sendiri ada dua fungsi. Pertama adalah prevensi umum. Yang dimaksudkan prevensi umum adalah agar seseorang tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka ini sebagai pencegahan dalam kehidupan masyarakat agar tatanan masyarakat memang betul-betul teratur dan tidak melakukan kejahatan dan tidak meniru atas perbuatan orang lain. Itu merupakan pencegahan yang dilakukan oleh negara. Kedua, fungsi prevensi khusus, yaitu sebagai untuk ditujukan bagi pelaku itu sendiri, supaya ada rasa kapok, tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang serupa atau kejahatan lain. Sebagai juga menakut-nakuti, yaitu serupa dengan prevensi itu. Sebagai perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak tersakiti dan tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan. Hukum ini mengatur kepada kehidupan masyarakat agar masyarakat betul-betul menghayati hukum pidana ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau dilanggar atau dicontoh perbuatan atau kejahatannya oleh orang lain. Muncullah yang namanya istilah prevensi dalam hukum atau dalam peradilan pidana, teman-teman. Dalam hukum pidana, teman-teman, ada yang namanya teori gabungan. Teori gabungan ini adalah teori yang dikehendaki sebagai pedoman dalam penyelenggaraan hukum pidana. Didasarkan hukuman pada tujuan atau multifungsi, retributif atau pembalasan dan retributif tujuan, beberapa berdasarkan teori gabungan, maka pidana bertujuan untuk sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh seseorang itu. Membuat pelaku menderita, itu adalah tujuan dari hukum pidana. Seseorang yang telah melakukan atau mengancam dan membuat menyakiti orang lain, maka hukumannya adalah bagaimana si pelaku itu dibuat sangat menderita. Itu harusnya hukum pidana. Di dalam penjara dia harus menderita, misalkan makan tidak sesuai dengan setiap harinya sebelum dia di penjara, terus lingkungannya juga tidak sama dan lain sebagainya. Upaya prevensi atau pencegahan yaitu mencegah kembali terjadinya tindak pidana. Jika seseorang telah melakukan pembunuhan, ketika di penjara dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah tujuan dari hukum pidana, adanya teori gabungan. Merehabilitasi pelaku.
membuat baik si pelaku, merehab begitu teman-teman, mengubah perilaku si pelaku. Kalau awalnya melakukan sebuah kegiatan atau kejahatan, maka setelah adanya pidana dia kembali baik, dan sebagai untuk melindungi masyarakat. Itu adalah teori gabungan dari beberapa sub-sub dari teori gabungan, kemudian jadilah yang namanya hukum pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dalam peradilan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai teori gabungan yang disebut hukum pidana dalam teori gabungan, yaitu ada yang namanya retributive justice, yaitu pemidanaan adalah sebagai tujuan daripada pembalasan yang menitik beratkan pada pelaku harus mengembalikan pada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku, namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Jika tidak menemukan solusi atas masalah antara si korban dan pelaku, maka yang disebut dengan retributive justice ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan hukum pidana, di mana memang si pelaku harus mengembalikan kondisi semula bagi si korban. Apa saja yang dirugikan oleh si korban, maka si pelaku harus menggantinya dan harus memenuhinya. Berdasarkan pasal 54 rancangan KUHP tahun 2008, jadi tujuan pemidanaan adalah satu, prevensi umum adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Sebagai rehabilitasi atau resosialisasi, apa itu? Adalah sebagai memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Nantinya agar supaya mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. LP sama dengan lembaga pemasyarakatan atau dalam bahasa lain adalah tahanan. Apa itu? Karena mereka bukan penjahat, hanya tersesat teman-teman. Masih ada waktu untuk bertobat begitu. Jadi misalkan contohnya kemarin yang sangat viral itu di tahun 2000-an adalah kasus Sumanto yang waktu itu dia menggali kuburan orang yang sudah mati, kemudian dia memakannya misalkan. Teman-teman mungkin bisa cek di beritanya, itu sangat viral sekali. Kemudian ditahan, dipidana, dan sekarang sudah dikembalikan ke masyarakat. Namun masih ditolak oleh masyarakat begitu. Jadi memang tujuan pemidanaan itu adalah untuk mengembalikan lagi ke masyarakat, untuk mengembalikan lagi kepada hal-hal yang baik. Makanya dalam lembaga pemasyarakatan atau dalam tahanan di situ juga ada beberapa yang perlu ditaati seperti sholat, ada pengajian, ada tugas harian seperti misalkan bersih-bersih, nyapu dan semacamnya. Nah, itu diresosialisasi namanya atau direhabilitasi sehingga seseorang itu mampu berbuat baik kembali dan bisa kembali lagi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai tujuan pemidanaan. Yang dimaksudkan dengan restorasi adalah untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Karena pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Memang secara sanksi sosial, ketika seseorang telah melakukan pelanggaran pidana, maka dia akan dicibiri oleh masyarakat dalam kehidupan sosial. Tetapi negara tetap melindungi terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana itu. Itulah yang digunakan oleh negara, bahwa setiap seseorang itu harus dilindungi martabatnya. Karena tujuan dari pemidanaan itu bukan untuk merendahkan martabat manusia, teman-teman. Makanya nggak boleh digunjing kalau misalkan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial atau lingkungan tetangga ada yang keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dari tahanan, tidak boleh digunjing, karena setiap seseorang itu memiliki kesempatan untuk berubah. Ini adalah beberapa bunyi-bunyi soal hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana menurut KUHP nomor 1 1946 dan KUHP tahun 2008. Silakan Anda bisa baca sendiri dan bisa Anda cari referensi yang lebih terbaru daripada jenis-jenis dari hukum pidana itu sendiri. Ini masih sama seperti yang di awal, yaitu beberapa tentang penjelasan mengenai hukum pidana. Bisa Anda baca sendiri dan bisa dipahami, dilihat dan ditelaah, teman-teman, mengenai catatan-catatan penting tentang hukum pidana. Misalkan melakukan pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, lalu mayat korban dibuang, ancaman pidananya mengikuti prinsip gabungan tindak pidana. Begitu. Kita akan jelaskan lebih lanjut di grup WA. Selanjutnya ini adalah beberapa bunyi daripada rancangan KUHP. Bisa Anda baca sendiri di sana. Sudah jelas beberapa bunyi pasal dari rancangan KUHP, teman-teman. Jadi memang hukum pidana betul-betul dirumuskan sebaik mungkin agar seseorang yang melakukan tindakan yang bisa menyebabkan kerugian orang lain diatur dalam undang-undang, dalam pasal-pasal yang telah dibuat sebagai hukum positif yang diberlakukan di negara kita. Slide ini adalah beberapa materi yang sering ditanyakan oleh teman-teman soal hukum pidana mati, ya. Jadi dalam KUHP pasal 11 juntuh, pasal 10 KUHP. Kenapa harus dihukum mati? Pertama adalah syarat-syaratnya ada pembunuhan berencana di situ. Ada kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara, pencurian dengan pemberatan, misalkan sampai membunuh, pemerasan dengan pemberatan sampai membunuh misalkan, pembajakan di laut dengan pemberatan. Di luar KUHP ada terorisme, narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis. Ya, seperti terorisme misalkan beberapa yang sudah dihukum mati seperti Imam Samudra, terus yang melakukan bom Bali itu kan kejahatan terorisme. Narkoba seperti bandar juga itu juga dihukum mati. Cuma yang ketiga ini contoh dari kasus korupsi masih belum kita temui di negara kita. Selanjutnya ada yang namanya pidana penjara. Jadi dalam pasal 12 KUHP, hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara atau pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, begitu. Sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku.
Selanjutnya adalah pidana denda. Nah, pidana denda ini adalah untuk mengganti denda atas kerugian terhadap apa yang telah diperbuat oleh si pelaku. Ya, misalkan dengan adanya pemberatan denda, maka kurungan pengganti denda dapat menjadi 8 bulan. Dia harus membayar dengan nominal berapa begitu. Teman-teman, jadi bisa Anda lihat slide untuk selanjutnya, dan untuk slide selanjutnya itu beberapa tentang hukum pidana. Ada pidana tambahan misalkan dan semacamnya, bisa Anda geser paling ke bawah. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bisa Anda pelajari sendiri. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita ya. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.